Linda pernah memotong ikan dengan terampil. Tapi karena sekarang sudah bertukar, Yasmin malah takut memotongnya. Bibi pelayan heran karena sebelumnya dia sangat terampil. Yasmin berbohong kalau tangannya terluka, agar tidak ketahuan. Saat berkeliling, ia melihat wajah yang familiar di foto, yaitu wanita yang selalu muncul di mimpinya. Sebelumnya dia juga pernah tanya, tapi tidak ada yang mengenali wanita itu. Saat makan, ayah kira Yasmin tidak enak badan karena makannya sedikit, lalu menyuruh Jason menjaganya. Setelah makan, ayah menemui Yasmin dan bilang ingin balas dendam. Yasmin tertegun. Dia baru menyadari maksudnya adalah bermain catur. Akhirnya wajahnya penuh dengan coretan. Ia terus memaki perbuatan Linda di sini. Begitu pulang ia mengadu dan merasa dipermalukan. Dan Jason tidak bersikap cuek lagi. Dia merasa Jason berubah. Linda pulang ke kampungnya. Dia memeluk nenek dengan senang. Malamnya, dia bercerita tentang apa yang dia alami di kota. Bahkan bilang bertemu dengan direktur yang kejam. Namun, dia tidak bisa tidur karena merindukan Jason. Esoknya, dia termenung di tepi pantai, melihat gelang di pergelangannya. Juga bilang gelang ini akan membawa cinta. Tapi nyatanya dia masih melajang. Dia memarahi dirinya yang mempercayai hal ini. Lalu membuang gelang itu ke pantai. Saat ingin pergi, seorang wanita tiba-tiba memanggilnya. Ternyata dua wanita yang pernah ia selamatkan. Dan gelang itu pemberiannya. Linda tidak tahu kalau dia adalah Dewi pelindung keluarga Jason, yang selalu menjaga Jason. Devi memberitahu kalau gelang ini bisa mengabulkan permintaannya. Dia tersentuh dan mengambil gelang itu lagi. Lalu begitu dia memakainya, Dani tiba-tiba datang. Devin memperingatinya kalau apapun yang terjadi, dia yang akan menanggungnya. Linda termenung sambil menatap gelang ini. Lalu dia berlari menghampiri Dani. Nenek menyambut Dani dengan banyak makanan. Setelah itu, Dani bertanya apa dia mau membuka toko di kota. Namun, Linda masih mempertimbangkannya karena nenek. Karena ini tempat asal nenek dan orang tuanya. Ternyata saat dia usia 13 tahun, orang tuanya meninggal karena menangkap ikan. Dani pun langsung menghiburnya. Di sisi lain, Rena menyogok Bibi dengan memberinya banyak alat rias. Lalu dia mengetahui kutukan rahasia keluarga Jason darinya. Rena teringat saat ibu Jason menyuruhnya menunggu. Saat yang saka, ibu Jason sedang membawa Yasmin memilih cincin. Rena juga memberinya kado pernikahan. Bilang kalau dirinya menyerah, dan tidak akan mengganggu hubungannya dengan Jason. Siapa sangka kalau dia bersuka cita dengan pernikahan mereka sebentar lagi. Yasmin menemui Jason. Jason bertanya mengapa dia tidak memakai gelang yang biasa dipakai. Yasmin bilang dia sudah bosan jadi melepasnya. Saat pergi, dia menelpon Jason untuk membuat janji foto pernikahan besok. Tiba-tiba ada mobil yang menabraknya. Jason yang mendengar jeritan Yasmin. Jason bergegas keluar tanpa mempedulikan citranya. Saat usia 8 tahun, ternyata dia pernah diculik guru kepercayaannya. Lalu saat dia menyerah dan sekarat, Dewi pelindung tiba-tiba menyelamatkannya. Lalu selalu menjaga di sisinya. Sejak itu dia tidak pernah tulus pada orang. Hingga hari ini tunangannya kecelakaan. Dia jadi mengerti kalau dia mencintai gadis ini. Yasmin menoleh dan melihat Jason yang panik. Ternyata dia suka pada Linda. Ayah menyelidiki kematian istri sebelumnya. Ternyata ada hubungannya dengan supir nenek Jason. Saat yang sama, dia melihat istrinya diam-diam keluar. Begitu masuk dan melihat sepatu merah, dia paham. Dan bertanya apa alasan dia memilih Yasmin sebagai menantu. Karena ingin menghancurkan kutukan, dan menjadikan Rena menantunya. Dia memperingati istrinya kalau dia tak akan memaafkannya, kalau berniat jahat pada Yasmin. Siapa sangka, Jason mendengar percakapan mereka. Dia bertanya, ada apa? Dia akhirnya mengetahui, kalau menantu pertama keluarganya akan meninggal di malam pertama karena kutukan itu. Jason tidak dapat menerima kenyataan. Dia yang putus asa datang berdoa. Dia tidak menyangka kalau ketulusannya hampir membunuh Yasmin. Saat ingin pergi, muncul sebuah cahaya. Dewi pelindung muncul. Dia tidak percaya kalau Dewi pelindungnya adalah kutukan. Dewi ini malah bilang kalau kunci menyelesaikan ini ada di tangannya. Di sisi lain, nenek akhirnya setuju Linda membuka restoran di kota. Esoknya, Dani membawanya melihat restoran kosong.
Linda melihat-lihat dengan senang. Dani pun turut senang melihatnya. Sebenarnya hari ini dia mau mengungkapkan perasaannya. Saat mereka makan, Dani baru mau mengeluarkan cincinnya. Tapi ibu tirinya malah menelpon dan bilang Jason membatalkan pernikahan. Ternyata, saat Yasmin memilih baju, Jason menemuinya dan bilang ingin membatalkan pernikahan. Yasmin tertegun. Dia hampir menjadi nyonya miliarder. Dia yang enggan pun terus memohon. Tapi Jason malah pergi. Ibunya pun tercengang dan bertanya apa Yasmin membuat kesalahan. Yasmin bilang, dia bahkan baru kembali. Kalau adapun itu perbuatan Linda, sehingga Jason membatalkan pernikahan. Tiba-tiba ibunya tersenyum. Tadinya dia kira tidak punya alasan untuk meminta bantuan Linda lagi. Tapi sekarang dia bisa menyuruhnya membereskan ini. Dia menyuruhnya mencari tahu alasan pembatalan nikah ini. Dani pun melindungi Linda. Dia menyuruh Yasmin untuk menyelesaikannya sendiri. Tapi dia bilang dia sudah berusaha. Dia bilang tidak ingin menikah. Linda pun tidak mau menyulitkan Yasmin. Dia memutuskan bertemu Jason. Di sisi lain, Jason memberitahu keputusannya. Lalu ibunya bilang kalau pernikahan bukan main-main. Bagaimana bisa membatalkannya? Jason tahu keinginan ibunya. Dia sengaja bilang, kalau begitu aku menikah dengan Rena saja. Lalu ibunya menelpon ibu Yasmin. Bilang, kalau pernikahannya tetap berjalan. Sesuai dugaan ibu Yasmin. Mereka tidak ingin hal ini terekspos. Sekarang tinggal menyuruh Linda mendapatkan Jason kembali. Esoknya, Linda menemui Jason dan bertanya mengapa membatalkan pernikahan. Kebetulan Rena masuk dan memanggil Jason untuk rapat. Setelah rapat, dia bertanya alasan pembatalan pernikahan. Tak disangka, Jason malah bertanya, apa dia mau menikah dengannya. Dia menoleh dan melamar Rena yang selalu menyukainya. Rena dulu ingin sekali menikah dengannya tapi sekarang malah ragu. Karena dia tahu kutukan menantu pertama yang akan mati. Jason pun jadi tahu kalau Rena tahu perihal kutukan itu. Sepertinya dia sudah bekerja sama dengan ibunya. Dia bilang, kalau tidak akan membiarkan keinginannya terjadi. Linda belum melihat Jason kembali. Jadi langsung ke ruang rapat. Mereka berbicara di atap. Demi membuat Linda menyerah. Jason sengaja bilang kalau ini cuma pernikahan bisnis. Dan tidak ada untungnya untuknya. Ekonomi keluarganya biasa aja. Dirinya juga suka membuat onar. Bahkan dia bilang sebagai pewaris perusahaan. Dia memerlukan istri baik. Dia menghina Linda, apa dia tidak memikirkannya? Linda dipermalukan olehnya. Dia mengungkapkan perasaannya sambil menangis. Tapi Jason tetap pergi. Ayah melihat putranya yang gelisah. Dia tahu bahwa sulit untuknya membuat keputusan ini. Dia percaya kalau kutukan itu cuma rumor. Menyuruhnya untuk tidak membuat keputusan yang akan disesali. Tapi Jason tidak berani mempertaruhkan nyawa orang. Jadi tetap yakin dengan keputusannya. Demi putranya, ayah mengutus seseorang untuk menyelidiki kematian istri sebelumnya. Dia harus membuktikan kalau kutukan itu palsu. Linda mabuk karena sedih. Dia tidak mengerti, dirinya hanya pengganti. Tapi mengapa begitu sedih putus dengan Jason? Dani membawa Linda yang mabuk ke rumah Gina. Melihat gadis yang ia sukai menangisi pria lain. Hatinya seketika sedih. Begitu pulang, dia menyuruh ibunya melepas Linda. Dan membiarkan Yasmin menyelesaikannya. Tapi Yasmin tidak ingin melanjutkannya. Dah hanya menikah demi perusahaan. Ibu mengusulkan untuk Linda yang menggantikannya. Tapi Yasmin bilang, dirinya lebih baik melajang. Daripada menikah dengan orang yang tak tahu menantunya diganti. Beginilah perselisihan ibu dan anak. Yang berhasil menipu Dani. Demi menjaga perusahaannya tidak bangkrut. Dani terpaksa setuju Linda tetap menggantikan Yasmin. Esoknya, ayah Jason menelpon Linda. Dan membawanya ke makam istri sebelumnya. Memberitahunya kalau istrinya meninggal karena kecelakaan saat berwisata. Sejak itu tersebar rumor kalau menantu pertama keluarganya akan meninggal karena kutukan. Makanya Jason membatalkan pernikahannya. Linda akhirnya tahu bahwa Jason takut kehilangannya. Dia merasa gembira. Esoknya, keluarga Jason bersiap mengunjungi nenek yang baru pulang. Dan pelayan bilang, kalau ada Nona Linda pasti akan bagus. Ucapan ini membuat Jason sedih. Begitu tiba,
Ibu mengingatkannya untuk tidak membahas perihal pembatalan nikah. Saat ingin masuk, mereka malah disambut oleh Linda. Mereka pun tertegun.